Nerima nihan beliau Sultan Bintang. Saya diamanahi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Siapa yang tidak tahu Dr. Andes Zulfakar MM. Bupati Kak Huakali. Saya ketelu, insya Allah Bupati Temon. Amin. Pasti peserta caka hadun nayah saya haga ngulih-ulih. Pengatu putih rompok dapat nuliskon di chat. Nah, sejak bahasa chatting, Anda bahasa Lampung. Jadi akan ditulis untuk bertanya secara langsung, kita akan akomodir bersama di akhir nanti. Semua disimpan, kalau akan mengajukan pertanyaan silakan kolom chat bisa diisi. Tuangkan apa yang dialami di lapangan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi menjadi penguat kita bergerak ke depan. Narasumber Kehua, biar tidak putus pembicaraan, saya persilahkan Bapak Dr. Andes Iqbal Hilal. Beliau ini yang nantinya akan menjadi komandan Kaprodi S1 insya Allah. Tinggal nunggu surat pegawai. Di Jakarta Distrik Jaya Taruna, mungkin bisa sekalian menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Zulfakar. Karena nanti isi materi yang akan diberikan kepada mahasiswa itu ada pada pundak dan teman-teman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Nabi tabi jamaah puskampun Rektor Universitas Lampung Profesor Dr. Karomani NSI betutuk munih jamaah warek-warek jamaah jajarannya. Saya sikam mulia komunih jamaah puskam dekan FKIP Profesor Dr. Patuan Raja MPD, tetutuk munih jamaah wadek-wadek nih, terutama Dr. Sunyono NSI. Saya sikam mulia konihan puskampun Insinyur Zulfakar Sultan Bintang pun kena munih makalah sikam mulia ko sikam hormati puskampun Abang Ansori Jausal Dr. Insinyur Ansori Jausal MT Sultan Guru Sipait Lidah makalah sikam hormati sikam muliako kakanda sikam puari sikam Dr. Andes Ahmad Effendi Sanusi Sultan Rajo Sangun Ratu kelepas sikam si mulia puskam Dr. Junayah HMM Hum Kiai kelompok pengiran kena munih jemaah saya mulia puskampun Dr. Andes Ridwan Hawari MPD Rajo Batin mulia saya sikam sangjung saya sikam muliako saya sikam saluti puskam kelepah sikam Dr. Farida Aryani MPD. Saya sebut lagi mudah-mudahan jadi profesor pengiran susunan ratu. Karena meneh jamaah peserta buat beli sikam Dr. Wayan puari-puari saya hadir dalam kegiatan siji luring atau daring. Sapan-sapan saya tadi berawal dengan kelaziman yang dipakai oleh masyarakat Lampung. Pada kesempatan ini saya diminta untuk
memaparkan implementasi pembelajaran bahasa dan budaya Lampung untuk mahasiswa serata S1. Alhamdulillah, bersyukur perjuangan Yunda, perjuangan dari Pemkab, Pemda, Kadis, Rektorat S1 Bahasa Lampung sudah bisa menerima mahasiswa baru pada periode tahun 2001-2022 ini. Dalam kaitan dengan implementasi ini berarti apa yang akan dibelajarkan dan bagaimana membelajarkan itu. Saya hanya menyampaikan ini dalam bentuk PPT, penjabarannya secara bebas akan saya ungkapkan. Pembelajaran bahasa budaya Lampung ini, maaf kalau ada istilah pendobelan di sini untuk pemudahan penyebutan, enak dalam penyebutan bahwa bahasa itu bagian dari budaya. Tapi belajar bahasa haruslah terkait dengan belajar budaya. Atau sebaliknya, begitu belajar budaya, di dalamnya ada unsur bahasa. Apa dan bagaimana pembelajaran bahasa budaya Lampung itu tentu berkaitan dengan capaian-capaian, tujuan-tujuan yang harus disasar. Hakikatnya, pembelajaran atau perkuliahan bahasa Lampung, kalau perkuliahan berarti sudah S1, kita berusaha membentuk, mengadakan agen-agen pembina dan pengembang. Kita sudah mulai khawatir akan eksistensi bahasa budaya daerah Lampung. Ya. Bahwa kondisi ini juga berlangsung pada banyak atau nyaris semua bahasa daerah atau semua bahasa daerah di Indonesia ini itu harus kita hadang. Paling tidak kita pertahankan, dan kalau sangat mungkin seperti harapan abang kita Sultan Bintang dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus kita kembangkan. Kita tindak lanjuti keberadaan yang sekarang untuk menjadi lebih baik. Nah, agen-agen inilah akan membina, menyosialisasikan, mewariskan budaya-budaya, bahasa dan budaya. Dan sebagai pembina, kemungkinan dia juga sebagai pengembang atau pembina dan pengembang yang berbeda. Jadi dua agen utama, apakah menyatu pada orang yang sama atau profesinya itu berbeda nanti. Pada acuan atau keinginan kita membentuk agen dalam pembinaan bahasa budaya, berarti kita akan bergerak pada agen-agen yang mewariskan, orang-orang yang mewariskan, sistem pewarisan. Berarti mendidik, menyosialisasikan, dan seterusnya. Ya, baik formal maupun tidak formal. Formal berarti jalur pendidikan sekolah. Tidak formal berarti jalur di luar sekolah. Agen yang bergerak pada bidang pengembang bisa saja dia sebagai peneliti. Peneliti, hasil penelitiannya akan dikembangkan. Nah, pengembangan dan hasil penelitian itu tugas agen pembina untuk mewariskan kepada generasi-generasi atau lingkungannya. Oleh sebab itu, dalam kaitan ini, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Lampung S1 ini berusaha membentuk, mencetak, mengadakan ya tenaga-tenaga kependidikan yang saya sebut di sini adalah guru.
bisa sebagai budayawan, bisa sebagai konsultan bahasa, bisa sebagai peneliti, bisa sebagai penulis, bisa sebagai wirausaha. Apa wirausaha? Ya kesanggaran, ya. Dia nenun, batik, lalu napis, nyucu, ngajut, dan seterusnya. Wirausaha dalam kaitan budaya. Di samping itu banyak lapangan kerja yang bisa dilakoninya terkait dengan tadi sudah disebutkan desa wisata dan sebagainya. Mereka bisa terlibat di dalamnya. Apakah sebagai pemandu atau penggerak wisata budaya? Ya. Waktunya terbatas. Lanjut. Itu gambaran tentang profil dari pendidikan bahasa sastra Lampung secara umum, secara global. Untuk mencapai tujuan ini sebaran kurikulumnya. Jadi bongkahan-bongkahan besar isi kurikulum untuk mewujudkan agen-agen itu tadi. Walau dalam tahapan pertama ini seperti yang diungkapkan Puskampun Sutan Bintang, kebutuhan guru begitu mendesak. Apalagi dengan beasiswa, jadi orientasi kita lebih cenderung pada guru. Walaupun guru nanti keterampilannya, kompetensinya mendukung seperti dia jadi bisa budayawan, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi wirausaha dan seterusnya yang melekat kompetensinya, tapi pemampatannya untuk diwariskan kepada lingkungan anak-anak. Ya, ada 7 komponen besar muatan kurikulum untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama itu tadi. Jadi profil lulusannya itu utamanya jadi guru yang memiliki keterampilan-keterampilan untuk dia bertahan hidup profesi yang lain. Muatan yang pertama adalah pembentukan kepribadian. Kedua, kompetensi pedagogik. Ketiga, kompetensi kebahasaan. Keempat, kompetensi kesastraan. Kelima, kompetensi adat budaya. Keenam, kompetensi peneliti. Dan ketujuh, pamungkasnya kompetensi komunikatif. Dengan melihat ini sebetulnya anak-anak nanti diarahkan belajar tentang, kalau tentang berarti konsep, tentang dunia pendidikan, didaktik metodik, juga keterampilan untuk menerapkan didaktik metodik. Juga demikian pula, mahasiswa nanti dibekali kompetensi kebahasaan untuk mendukung kompetensi komunikatif. Jadi tidak diajarkan untuk sekedar ahli bahasa, tapi keahlian, kepiawaiannya dalam kaidah-kaidah atau ketatabahasan akan mendukung ketertibannya dalam berkomunikasi. Demikian pula dengan kesastraan. Teori-teori tentang sastra akan menjadi bekalnya untuk mengaji dan memaparkan, menjelaskan berbagai tradisi lisan yang ada di Lampung. Itu muatannya pada kompetensi adat dan budaya. Oleh sebab itu, melalui komponen-komponen itu sebagai muaranya adalah kompetensi komunikatif, adat dan budaya adalah tema-tema. Jadi belajar tentang budaya, belajar juga langsung berbudayanya. Tema-tema budaya, tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat Lampung, budaya yang ada dalam masyarakat Lampung akan menjadi tema-tema, topik-topik berkomunikasi. Komunikasinya itu
apakah produktif atau reseptif. Produktif berarti dia berbicara atau dia menulis. Atau dia reseptif, menyerap. Artinya berbagai budaya diserap, dipahami melalui kemampuan pembentukan kemampuan komunikasi. Jadi semua ini secara terpadu. Jadi pembentukan kompetensi komunikasi yang terpadu melalui dukungan kompetensi linguistik kebahasaan, kompetensi sosiolinguistik, adat budaya dan kebiasaan yang berlaku, dan kecaraan secara pragmatik. Topiknya adalah pilar-pilar butir-butir budaya. Bagaimana pewarisan itu, pengembangan itu? Jalurnya adalah penelitian. Maka mahasiswa juga dibekali juga metodologi yang bersifat terapan. Sebagai contoh untuk pembentukan kepribadian, ada kajian khusus dalam bahasa Lampung yang kami ungkapkan atau kami terapkan adalah kajian Piil Pesenggiri. Di samping pendidikan agama PMPKN. Untuk kompetensi pedagogik, ini berkaitan dengan didaktik metodik. Baik metode pembelajarannya, media pembelajarannya, evaluasi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan perancangan pembelajaran. Itu materi-materi pokoknya. Untuk kebahasaan, mulai dari tata bunyi sampai tata kalimat hingga tata wacana. Ya, kaidah-kaidah kewacanaan. Jadi mulai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, ya, dan seterusnya, dan kewacanaan, apakah eksposisi, deskripsi, argumentasi. Untuk kesastraan ini berkaitan dengan teori dan kajian-kajian terapan. Jadi cenderung kalau SMA saja sudah masuk C4, ya, di perguruan tinggi ini pun minimal kajian. Mereka menganalisis itu. Dasarnya pisau-pisau teori. Baik sastra yang bersifat kepuitikan, puisi, maupun yang keprosaan, bentuk cerita-cerita, bahkan dramanya. Ya. Semua ini berkaitan dengan yang berkembang di masyarakat Lampung. Kajian-kajian objeknya, objek-objek kajiannya. Demikian pula untuk kompetensi adat budaya, banyak hal yang cenderung kami belah berdasarkan tradisi lisan. Tradisi-tradisi. Saya sebut tradisi lisan bukan murni lisan saja. Karena tradisi lisan atau folklore itu bagian, hanya sebagian. Tidak mungkin kita memenuhi semua untuk sementara ini. Tradisi yang betul-betul lisan, murni lisan, seperti bahasa, wawancan, pisaan, pupacok, ya, termasuk ungkapan-ungkapan tradisional, itu yang murni lisan. Ada yang sebagian lisan. Jadi ada kelisanan, mungkin nyanyian diikuti tetabuhan nari. Atau yang murni bukan lisan, seperti tapis, arsitektur, dan seterusnya. Jadi semua produk-produk dan kegiatan-kegiatan tradisi, itu pengelompokannya. Hanya penyederhanaan saja, pada akhirnya akan masuk ke semua, tetabuhan, seni tari, itu masuk semua. Implementasinya, ya, nah ini yang bawah, untuk implementasi pembelajaran ini, kondisi memang sudah menuntut bahwa kita harus kadang tatap muka, kadang tidak tatap muka. Kita secara perlahan menjaga jarak dan menjauh kedudukan, ya, melalui daring. Tapi koordinasi yang harus terus-menerus terjalin. Ada mata kuliah yang memang murni sebagian luring, sebagian daring. Atau ada kemungkinan mata kuliah yang murni luring, ya, atau murni daring. Pelaksanaan perkuliahan untuk
S1 ini akan menerapkan konsep-konsep yang dikembangkan dalam kampus Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa dalam 2 semester akan diberi kesempatan untuk belajar dari luar kampus. Ya, ada beberapa perkuliahan yang nanti disarankan untuk diambil di luar dari program studi. Ya, diberi hak, diberi kesempatan. Ya, wujudnya nanti, ya, di samping yang tatap muka, blended dan luring atau daring adalah bentuknya magang, bisa magang. Mohon maaf kalau saya pakai istilah asistensi karena saya mengikuti ada kampus mengajar. Mudah-mudahan ada cara tertentu mahasiswa ini bisa mengikuti guru terus-menerus di kelas pada kurun waktu tertentu, untuk kurun waktu tertentu. Walaupun mungkin dipertanyakan asistensi ini sudah kalian sebat siapa? Mungkin pada saat ujung kemampuan atau ujung studinya mereka berasistensi. Ya, makanya berburu. Asik selesai. Belum. Ini program utama yang hasil perenungan berpikir. Ya. Selain pertukaran mahasiswa, kami ingin, tim berkeinginan pelaksanaan nanti ada salah satu programnya yang dinamakan Prodi Membina Bahasa Budaya Lampung. Bagaimana caranya? Ini kita ada 2 jurai. Ada dari bahasa yang dialek Api, dialek Nyo. Ada jurai juga dari adatnya, yakni Sebatin dan Pepadun. Ini untuk mengatasi jomblang atau pertanyaan, kok budaya kami, kok bahasa kami tidak terwakilkan. Melalui Prodi Membina Bahasa Budaya, kami berharap nanti merancangnya, ya sudah kami rancang. Mahasiswa akan kami dorong magang atau bermukim di Tiuh Tuha. Ya, kelompok-kelompok di Tiuh Tuha. Ada yang di kelompok Pepadun, ada nanti bertukar. Jadi setiap individu harus menetap di 2 kelompok jurai ini. Ya, dalam kurun waktu tertentu. Maka itu ada istilah Merdeka Belajar. Nanti di tempat tertentu mereka membina sanggarnya, menghidupkan kembali peranata sosialnya sebagai di samping mereka belajar di sana. Untuk pelaksanaan ini tentulah harus bersinergi dengan berbagai pihak. Harus ada kerjasama ke Pemdanya, Pemkapnya, instansi sampai terbawah. Bagaimana memasuki wilayah tertentu kalau belum ada izin. Demikian pula hajat kami, walaupun ini sudah luar biasa, sudah dapat bantuan dari Pemda, ada beasiswa itu, kami tidak berpikir itu, maka kami menggagas ingin membentuk paguyuban, saya mungkin bagusnya kehangguman wali mahasiswa. Jadi nanti kita hadapkan pada mahasiswa kita kondisi yang gini, nanti alat kita kondisinya begini, ruang kita begini, dan seterusnya. Mereka terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan partisipasi segenap warga Lampung, mulai dari pemerintahannya, masyarakatnya, akademisinya, budayawannya, termasuk mahasiswa, mendukung semua program, khususnya Prodi atau mahasiswa bahasa budaya Lampung, membina budaya Lampung di lokasi-lokasi tertentu. Demikian, mohon maaf nihan, sekedua kado betijang-tijang menyampaikan gagasan, walaupun
bentuk nih global. Rincian kurikulum sudah kami terapkan di situ, bagaimana menyusun dan menstrukturkan butiran-butiran kajian muatan kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Ini tidak bisa saya sampaikan secara rinci, tapi topik-topiknya sudah ada dalam matrik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.